Alhamdulillahilladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyi wa azwaji ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan bergiatlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah Jumat yang ada di masjid ini. Marilah bersama-sama kita pergunakan sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan berakhir untuk senantiasa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat Wage 4 Desember 2020. Saya mengajak panjenengan semua untuk mencoba merenungkan khutbah dengan judul Mimpi yang Sebenarnya. Mudah-mudahan bersamaan dengan dibacakannya khutbah setiap hari Jumat, Allah menurunkan rahmat dan petunjuk sehingga kita semua mendapatkan manfaat, menjadi meningkat iman kita, menjadi tambah tekun ibadah kita, serta semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara jamaah salat Jumat, semua orang termasuk kita pasti pernah bermimpi dan merasakan bagaimana prosesnya. Apa yang dilihat dan dirasakan saat bermimpi, jawabannya setiap orang tentu berbeda-beda. Saat bermimpi kita merasakan apa yang kita impikan seolah-olah benar dan nyata. Ketika mimpi senang, hati kita berbunga-bunga, kita ceria, senyum dan tertawa. Kadang malah perasaan itu masih terbawa meskipun kita sudah bangun dari tidur. Begitu juga ketika kita mimpi buruk atau sesuatu yang menyedihkan, seluruh tubuh kita serasa ikut sedih. Tidak ada gairah. Air mata pun kadang keluar tanpa kita sadari. Bahkan bayangan buruk dalam mimpi itu terbawa ke alam nyata dan mempengaruhi kondisi jiwa kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang membedakan antara mimpi dan kenyataan pada saat kita merasakannya? Lalu kapan kita sadar kalau apa yang baru saja kita rasakan hanyalah sebuah mimpi? Jawabannya adalah sewaktu kita bangun dari tidur, kita baru bisa membedakan mimpi dan kenyataan.
jamaah sholat Jumat. Begitulah kehidupan dunia dinisbatkan kepada kehidupan akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, hidup di dunia diibaratkan seperti orang yang sedang tidur. Semua pernak-pernik kehidupan yang kita rasakan ibarat sebuah mimpi. Setelah kematian datang, barulah manusia sadar bahwa semua yang dijalani selama ini bukan kehidupan dalam artian yang sebenarnya, persis seperti mimpi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakasabnaka aka fabasaru kal yauma hadid. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Quran surat 50 ayat 22. Bapak dan saudara, kita mungkin tidak pernah memikirkan hal abstrak seperti ini, tetapi Imam Al-Ghazali pernah. Beliau menuliskannya dalam kitab karangan beliau. Juga mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyamun fa idza matu intabaru." Pada hakikatnya manusia itu sedang tertidur. Ketika mati barulah ia terbangun. Yang dimaksud dalam ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib adalah kebanyakan manusia lengah, tidak sadarkan diri, sehingga menduga hiasan dunia amat sangat berarti dan dapat diandalkan, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Hal itu baru disadari setelah manusia mati, serupa dengan orang yang bermimpi. Apa yang dia lihat dalam mimpi itu benar-benar terjadi, tetapi saat terbangun dari tidurnya baru sadar bahwa yang dialami saat tidur tidak wujud dalam kenyataan. Beginilah renungan tentang hakikat kehidupan yang kita jalani ini. Seseorang yang menyadari hal ini, maka akan menjadi baik kehidupannya. Dia akan mencurahkan seluruh potensi, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyiapkan bekal akhirat. Imam Al-Ghazali mengatakan, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah dia disibukkan hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berfaedah. Satu saat saja seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka ia menerima kerugian berkepanjangan. Syekh Hasan Al-Banna mengatakan, kewajiban yang dimiliki manusia sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan umur yang tersedia. Hidup ini terlalu singkat dan waktu beramal sangat terbatas. Maka cara efektif agar pahala amal mengabadi menjadi langgeng adalah dengan mencari amalan yang bernilai jariah. Mari kita maksimalkan umur yang terbatas ini untuk melakukan sesuatu yang bernilai kebaikan semampu yang kita bisa, apapun bentuknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum warzaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasulih yutikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana amanna faghfir lana warhamna faghfir lana warhamna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قل قال